Kalau saya pribadi, di era medsos itu harus menjadi orang yang selalu berkarya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Murad Maulana. Di video saya sebelumnya ya, saya membahas terkait sihir scroll. Apa itu sihir scroll? Jadi ini hanya opini saya pribadi ya teman-teman. Jadi kalau sihir scroll itu ya istilah yang saya buat sendiri aja. Jadi kita kan tahu ya kalau yang namanya sihir itu ya biasanya selalu tidak terasa manipulasi lah. Tidak terasa manipulasi, penuh kebohongan ya. Penuh kebohongan dan selalu identik dengan kejahatan. Ya. Sementara scroll ya di dunia digital atau era medsos ya atau era internet itu kan selalu di HP kita kan scroll ketika misalnya katakanlah memanfaatkan aplikasi TikTok, Facebook dan sejenisnya. Jadi ketika kita sebagai contoh main medsos ya, melihat video di Instagram atau di Facebook, itu kan kita scroll tuh ke bawah atau ke atas. Itu seringkali tidak terasa teman-teman, menghanyutkan ya, menghabiskan waktu kalau nggak ada tadi yang di video saya sebelumnya, nggak ada tujuan dan pembatasan. Oleh karena itu pentingnya ada tujuan dan pembatasan. Itulah yang saya sebut sihir scroll. Jadi seringkali orang bermain HP itu nggak terasa ya, sebenarnya itu berdampak negatif ya kalau nggak ada tujuan dan pembatasannya. Hanya sekedar misalnya iseng-iseng menghabiskan waktu sembari rebahan, scroll ke bawah terus. Menurut saya ya nggak efektif lah. Bukan berarti nggak boleh main medsos ya, boleh saja, boleh. Tapi ya itu ada tujuan dan pembatasan. Oke, sekarang saya lanjutkan lagi ya, selain sihir scroll. Jadi di dunia internet itu ada lagi yang perlu diperhatikan teman-teman. Ini penting. Apa itu? Mungkin sebelum itu saya bagi dulu di dunia internet itu ada kira-kira 4 ya, kira-kira 4. Apa aja? Pertama, pembuat. Ya, pembuat itu saya maksud produsen. Misalnya pembuat apa aja lah, entah tulisan, video, atau mungkin membuat desain grafis, lalu dia di-share di melalui internet ya, entah di medsos atau di website atau mungkin di WA dan sebagainya lah. Itu pembuat. Kemudian ada komentator. Nah, ini dunia medsos itu ada komentator teman-teman. Warganet atau netizen ya, biasanya ada yang aktif tuh komen-komen ya, entah di Facebook, di Instagram, atau di YouTube, atau di Twitter dan lain sebagainya. Dan komentatornya ini diperlukan, perlu diperhatikan teman-teman ya, perlu diperhatikan. Ada yang positif dan negatif. Ini yang perlu diperhatikan nih. Kalau komen positif ya nggak apa-apa, tapi kalau yang negatif perlu digarisbawahi. Lebih baik harus diubah komennya ya, yang lebih ke positif. Karena kalau udah negatif itu nanti banyak banyak dampaknya lah, untuk baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Apa aja banyak contohnya ya, entah berkata kasar, kadang-kadang juga komentar yang tidak berhubungan, justru malah ya kalau orang Jawa bilang ngalor ngidul lah, nggak nyambung. Oke, sekarang yang ketiga pembagi itu yang suka nge-share ya. Ada kalanya orang yang bagi itu dia bukan sebagai pembuat ya, dia hanya seorang yang pasif tapi hanya membagikan aja. Nah,
Kalau yang pertama itu pembuat, produsen, sekaligus bisa jadi pembagi. Tapi kalau ini pembagi murni, ya, membagikan. Nah, terus yang terakhir, yang keempat ya. Jadi pertama pembuat, komentator, pembagi. Nah, terus yang keempat, sebentar teman-teman. Atur napas dulu, maklum jalan cepat. Lumayan juga jalan cepat teman-teman. Ya, saya lanjutin ya. Yang terakhir yang hanya sebagai mungkin katakanlah pengguna pasif ya. Pengguna pasif dalam artian dia misalnya lihat website sekedar baca, udah. Lihat video sekedar nonton, sudah. Jadi dia nggak komen, nggak nge-share, ya hanya sekedar penonton atau pengguna pasif. Nah, mungkin ada lebih banyak lagi dari 4 itu ya, tapi saya membagi 4 yang lebih simpel dulu, yang itu aja. Nanti kalau ada tambahan lagi nanti saya bahas lagi. Nah, balik lagi ya teman-teman, dari keempat itu di era medsos, teman-teman kira-kira milih yang mana? Silakan tulis di kolom komentar ya. Kalau saya pribadi, di era medsos itu harus menjadi orang yang selalu berkarya. Artinya teman-teman ya, artinya akan lebih baik kita menjadi produsen atau pembuat, bukan sekedar penonton, bukan sekedar yang hanya sebagai komentator, bukan hanya yang sekedar hanya membagikan. Lebih bagus lagi menjadi orang yang aktif sebagai produsen atau pembuat. Oke teman-teman, sebagai kesimpulan akhir ya, hidup ini sayang banget kalau nggak berkarya. Nah, di era medsos peluangnya banyak teman-teman, ada banyak, lebih mudah untuk membagikan juga. Jadi sebagai penutup, yuk kita berkarya ya, jangan hanya pasif, apalagi di era ya, internet sekarang ini. Oke teman-teman, itu aja ya celoteh singkat untuk pagi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya, semoga bermanfaat. Sekali lagi saya mengajak ya ini juga untuk pribadi saya sendiri dan teman-teman yang lain. Di era internet ini, yuk kita mulai berkarya ya, menjadi pembuat ya, menjadi produsen untuk berpartisipasi di dunia internet ini ya, sehingga kontennya bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu aja ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.